Ini benar-benar mutlak sayang, ngerti nggak kamu? Ada yang orang tuanya berat hati nih. Tapi pada akhirnya karena anaknya keinginan anak yang kekeh, akhirnya mau nggak mau orang tuanya ya udahlah gitu. Ini enggak, ini mereka saklek, udah nggak boleh, udah strict gitu aja. Ngerti nggak kamu? Udah. Apa? Mau cari bule juga? Sana cari bule sendiri. Enggak, sayang. Dia mau cari damping sendiri. Bukan. Orang kita lagi bahagia semuanya pada happy, senang-senang di sini, kok lo pada kok lo cemberut? Hah? Kemarin tidak dapat cewek, dapat jodoh. Tujuan lo kayak gitu untuk nggak usah banding-banding gitu dong. Lo tuh kenapa tujuan di sini tuh untuk have fun semuanya, Jalan-jalan. happy, senang-senang. Kenapa lo ngincar cewek? Hah? Kan di sana banyak di Indonesia produk lokal. Waktu zaman dulu kota Hierapolis penduduk Kota Hierapolis. 100.000 orang sampai ke 4 kilometer sampai ke hotel kita. Dari sini ke hotel kita masih kota kuno Hierapolis. Abad ketiga Ini mah kayak Colosseum ya? Kaiser. Hah? Mirip ke Colosseum, seperti Colosseum Turki. Ya. Ada tahu film bioskop Gladiator. Iya gladiator. Iya, itu Perang Colosseum. Gladiator udah di sini. Itu film. Ini yang asli sejarahnya udah di sini. Tempat duduk VIP-nya mana? Biasanya ada VIP itu untuk raja-raja kan? Mana VIP? Lihat sini. Oke, iya. Nggak Itu boleh, untuk dan, raja. Yang dan ada di sini nggak teralis boleh. ya? Dan di sini nggak boleh tahu deket juga katanya, karena kalau misalkan ada atraksi singa, hewan-hewan dan lain-lain, ntar bisa kena ke kita gitu. Ya. Ada 300 kota teater Romawi di Turki. Semuanya tidak ada perang gladiator. Kalau tempat duduk yang pertama 2 meter, 3 meter di atas tanah itu, artinya itu sudah ada gladiator war. Perang gladiator sudah ada. Oke. Ya, ada 2 saja di Terus Turki. terus bayaran dulu pakai apa tiket masuknya? Tiket masuknya emas atau perak? Oh, perak dulu ada ya? Perak. Kecil banget. Udah lihat di museum? Kecil banget, terlalu kecil. Yang pertama di dunia, di semua sejarah dunia, uang pertama di Turki. Hari ini kita melewati kota itu, namanya Lydia. Waktu zaman dulu namanya Lydia. Kota asal saya namanya Manisa hari ini. Terlalu kecil. Yang pertama uang di dunia dari Turki. Dari Gimana cara bikin ini? Tribun nih. ini Pakai batu terabatin dari sana. Selama kita datang ke sini kita udah lihat kalau air hangat dari gunung ini sampai di sana warnanya putih. Kalau tua lebih kuat, lebih besar, dan mereka potong-potong dan bawa ke sini. Ya. Oke. Dari sejarah di Turki selalu Yunani dulu, Romawi, nanti Yunani, setelahnya baru Islam. Osmani. Muslim. Iya. Oke. Kekaisaran Yunani, kekaisaran Yunani, Konstantin, Romawi, Ya. atau Romawi yang dipimpin Konstantin, lalu diambil alih. Konstantinopolis adalah Istanbul saja. Oh, Tapi oke. bingungnya orang Oke. Timur, kekaisaran Romawi Timur adalah kekaisaran Bizantin. Oke, ini nggak termasuk berarti? Ya, ini termasuk. Ini termasuk? Iya. Ini waktu Timur dan Barat bersama. Abad ke-4, Timur Romawi dan Barat Romawi Bisa. udah bercerai.
yang timur namanya Bizantium. Yang timur Bizantium. Iya. Konstantinopel adalah Istanbul. Yang barat Romawi. Romawi. Yang timur namanya Bizantium. Masih kerajaan Romawi. Saat sudah bisa. Iya, iya, iya. Tempatnya keren, memang nuansa Romawi kunonya sangat kental ya di situ ya. Gitu. Tapi gue kepikiran ya, kalau sana kan gue ngasih sesuatu yang gue bisa kasih ke orang yang gue cintai, apa ya kira-kira? Ya cinta aja sih, karena kan destinasi ini kita ke Efesus, nilainya besar lah gitu. Terus udah gitu, bayangin coba Cleopatra dikasih kota, wih, wanita tercantik. Bayangin, gak kebayang dikasih kota gimana. Udah gitu dia menginjakan kaki di situ lah gitu sama kakak. Itu sebenarnya nilai yang paling berharga. Kapan lagi kan? Sayang, dulu kakak cuma bisa nonton film, saya. Tapi Tempat sekarang gladiator, tribunan, sekarang kakak langsung ke arenanya. Luar biasa ya. ini kalau konser di sini bagus kali ya. Iya sih, Ya kan? konsepnya mungkin lebih Outdoor gitu kan, gemes kan? klasik gitu ya. Bos, Bro? Tunggu apa nih merah-merah begini? Nggak takut ditanduk tuh ada banteng kan di dalam tuh. Jangan sampai loh bos. Bos, cewek cilisan cantik-cantik loh bos. Tuh loh bos. Iya. Iya, gini. Kenapa di sini cantik? Karena kan ini kan percampuran ras, Eropa sama Arab. Bos, pakai cantik. Bos cariin gua jodoh loh bos lah. Lo kata gua ini. Biro jodoh. Iya, itu maksudnya. Tolong lah bos. Gini. Bos, bantu bahasa Inggrisnya. Gini. Gua dari riset. Orang Turki itu, orang asli sini, pribumi sini, mau sama cowok yang sudah wajib militer. Nah, lo udah wajib militer belum? Linus pun belum pak. Linmas pun belum. Ya. Mana mau? Kagak ada gagah-gagahnya, muka dong serem. Ngapain sih? Jodoh pak. Cantik-cantik loh cewek. Ya udah, kamu jodoh. Bilang sama papa. Bos itu mereka udah mau pulang bos. Udah yuk. Gimana? Udah gampang. Ya, Pak ya. Mau kan? Iya, tolong ya Pak. Boleh kan? Iya, iya boleh. Udah, apa? Apa? Mau cari bule juga? Sana cari bule sendiri. Enggak, saya. Dia mau cari darling sendiri. Bukan. Lucia. Gimana? Kamu ini Tuntut apa? where come from? Germany. Eh? Germany. Oh, Germany. Apa bilang Ini from Indonesian. Ini mau cari jodoh. Sabar-sabar mulu Bapak nih ya. Nggak bisa sabar kamu. Ya sabar Pak. Iya sabar. Yang Ya sabar, masih hilang sabar. kesabaran ini. Ya Bapak sabar. Nggak bisa. Sabar. Sabar. Maaf Pak, sabar. Ya udah kalau gitu kan nanti kita cari yang apa. Ya Pak. Mau yang mana yang hidung panjang, yang bule, Panjangnya. yang putih. Ya putih. Nah kita pilih nanti gampang nanti kita lihat nanti itu kan.
Iya Pak. Jadi harus sabar kamu. Ya, nanti kita bawa bule-bule itu ke Indonesia. Aman itu udah. Iya Pak. Ya, sabar ya. Iya Pak, bagi tisu Pak. Aku kan kerja bersama orang Australia Inggris. Mereka bilang, oh kita baru ke pesta pernikahan. Banyak orang. Saya tanya, berapa? Mereka bilang, oh 75 banyak orang. Saya 75 minimal di Turki 300. Arkan. Biasa 500. Arkan, tapi saya penasaran itu tradisinya seperti apa menikah di Turki itu? Apakah ada budaya khususnya atau upacara-upacara adatnya seperti apa biasanya? Ada banyak adat Bapak Ibu. Harus mulai 2 tahun sebelum pesta pernikahan. Udah. Minimal 2 tahun. Untuk mempersiapkan itu 2 tahun sebelumnya ya? Minimal. Ada banyak adat. Saya sudah ikut satu pesta pernikahan teman saya. 1.500 orang untuk 4 hari. 1.500 orang untuk Iya, 4 hari? iya. Oh, 4 hari acara? 1.500 orang untuk 4 hari pesta pernikahannya ya, di selatan Turki. Ya, waktu mereka orang asing, wisatawan dengar ini mereka bilang, wah 1.500 orang. Tapi perlu banyak uang. Ya, perlu banyak uang. Tapi maksud saya, semua orang yang ikut bawa emas, harus bawa hadiah. Seperti uang Turki 1 lira. Aduh, sayang, tahu gitu kita nikah di Tapi sini, sayang. waktu mereka bawa, mereka bantu Bawa emas juga. semua. Sahabat teman-teman kamu yang paling dekat, mereka datang 1 bulan sebelum pesta pernikahan kamu. Mereka siapkan mobil-mobil, mereka siapkan hotel-hotel, siapkan masakan, minuman. Mereka bantu kamu juga, bukan 2 orang, bukan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan mempersiapkan. Teman-teman mereka yang Berarti terbaik datang ke kotanya 1 bulan sebelum pesta pernikahan dan bantu mereka juga. Oke, berarti teman-teman ikut andil ya dalam Iya. keberlangsungan acaranya ya. Iya. Luar biasa ya. Terus Tapi laki-laki harus bayar untuk semua acara. apakah di sini ada lamaran juga? Misalkan keluarga pria meminta langsung ke keluarga wanita untuk Bukan. Dulu mereka harus pergi ke rumah pengantin perempuan untuk tanya izin dari bapaknya. Nah itu maksudnya lamaran namanya. Kalau minta izin, ibu gadis ini boleh menikah sama anak saya, anak laki-laki saya. Kalau bapaknya gak suka pengantin laki-laki, mungkin mereka pikir, oh kita harus berpikir 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mereka belum menjawab. Nanti mereka pergi lagi, papa minta izin, mereka sudah jatuh cinta, mereka mau menikah. Mereka ini kali mereka tanya ke gadisnya, sayangku, putriku mau menikah dengan saya. Gadis harus menjawab, papaku, kamu yang bisa tahu, kamu yang menjawab. Gak bisa bilang, oh ya mau menikah atau gak mau menikah, tidak bisa bilang. Karena itu kalau laki-laki udah wajib militer, udah kuliah, udah punya usaha, mereka cek kondisinya. Sama intinya minta restu sama bapak kan. itu bukan restu. Tiga Dia ngeri- teman saya tidak bisa menikah. Kenapa? Karena ibunya tidak suka gadis. Itu masalah. Tapi Ya sama itu problem setiap orang kan pasti beda-beda. Iya. Di kita juga ada kalau ada yang gak direstuin nggak jadi nikah. Enggak, ini benar-benar mutlak sayang. Ngerti nggak kamu? Ada yang orang tuanya berat hati nih. Tapi pada akhirnya karena keinginan anak yang kekeh, akhirnya mau nggak mau orang tuanya ya udahlah gitu. Ini enggak, ini mereka saklek, udah nggak boleh, udah strict gitu aja. Ngerti nggak? Udah strict gitu aja nggak boleh. budaya Indonesia Kalau orang tuanya bilang enggak sama sekali nggak bisa kamu luluhkan. Pak sangat penting adalah ibu. Kalau ibu Iya, tidak maksud. suka, laki-laki juga tidak mau menikah.
walaupun jatuh cinta, Nah. mungkin tidak bisa karena ibunya nangis di rumah, Nah. kalau menikah tidak bisa kunjungi rumah ibu lagi. Sebenarnya pada basicnya ya hampir sama sih ya, dimana kita akan ada lamaran meminta pada orang tua si pengantin wanita ketersediaan gimana anaknya dibolehkan nggak untuk kita nikahkan gitu. Tapi memang ada perbedaan di sini karena di negara Turki laki-laki ketika melamar wanita mereka akan ditanya apakah kamu sudah wajib militer. Nah si pria itu harus sudah wajib militer gitu. Coba aja kalau dia ke Turki sebelum nikah ya. Kan dia diceritain dulu pasti. Tapi spesial banget tuh wanita Turki ya. Banyak banget lagi tradisinya. Dia juga kemarin pas diceritain ada tradisi itu lucu juga gitu, cowoknya sampai datang ke rumah ngetok pintu, tapi kalau misalkan diketok terus datang nggak dibuka, malah si cowoknya yang harus ngasih angpau. Nah kalau si cowoknya nggak ngasih angpau ya nggak buka tuh pintunya. Paling kaya 2000 tahun lalu berarti kota Efesus. sebelum Masehi apa sesudah Masehi? Sebelum Masehi 1000 tahun. Berapa? Tahun Tahun berapa tepatnya? 3000 tahun. Oh, berarti sekitar 1000 SM ya? 1000 Iya. tahun 1000 sebelum. Biasanya sampai ke 8500 BC sebelum Masehi. Tapi yang ini yang kita lihat sekarang berdiri tahun 1000 sebelum Masehi. 3000 tahun sejarah di sini. Itu peradaban sebelum Mesopotamia ya berarti ya? Mesopotamia lebih awal. Mesopotamia. 12.000 sebelum Masehi ada kota kuno. Nah dalam salah satu perjalanan kami di Turki kami singgah ke kota Efesus, di mana kota Efesus juga banyak histori yang terjadi di sana ya. Di mana Efesus ini adalah kota modern tadinya, pusat perekonomian terdapat di sini gitu. Efesus ini juga berseberangan dengan Yunani juga, jadi makanya kota Efesus ini sangat kental dengan mitologi Yunani dulu. Banyak patung-patung dewa zaman dulu lah juga yang terdapat di kota Efesus ini, dan tempat-tempat hiburannya juga ya hampir sama seperti kota-kota Eropa kuno dulu ya juga gitu. Efesus jadi kaya sekali karena pelabuhan ini adalah paling aman pelabuhan. Oh, berarti tadi Di ini pusat Laut Mediterania. pusat perdagangan. Ya, pelabuhan dagang di sini. Kapal-kapal yang datang dari Mesir, dari Italia, dari Spanyol, dari Yunani melewati Istanbul ke Laut Hitam. Tapi selalu berangin lihat. Waktu malam mereka masuk ke pelabuhan Efesus. Kalau datang ke pelabuhan itu harus bayar apa? Just tax. Mereka pajak. Mereka masuk ke kota kuno, lapar, mau ganti baju, mau menginap, mereka bayar ke kota kuno Efesus. Di kota kuno Efesus tidak ada tanah datar, tidak ada orang petani. Waktu orang datang ke kota kuno, mereka buat ekonomi, bawa uang. Waktu pelabuhan diisi oleh tanah liat, kapal-kapal tidak bisa datang ke sini. Udah nggak bisa, udah ditutup. Karena itu kondisi ekonomi Menurun. Efesus menurun dan pelan-pelan orang pindah ke negara kota lain, kerajaan lain. Oh, iya karena Nomor satu karena alasan ini. udah nggak jadi kota Ya. perdagangan lagi ya. Ya, dan Jadi- abad 100 setelah Masehi jadi di Efesus dan Hierapos jadi dua gempa bumi paling besar. di Oh, sejarah dunia. pernah terjadi gempa. Karena Berapa itu- skala Richter saat itu? Iya, karena itu tiang-tiang ini bangunan ini semuanya besar. Kaisar Hadrian yang kita lihat di Teater Roma itu Kaisar Hadrian. Setelah gempa bumi itu datang kan masuk uang dan bilang tolong berdiri lagi dibangun lagi kota republik ini. Dan itu kita lihat setelah Indonesia, setelah Celsius.
senang sekali di sini ya kan. Di sini banyak peninggalan sejarahnya. Apalagi saya kan tertarik dengan sejarah kan. Terus ya ini apa? Patung apa? Ini aliran air keluarga Memnius. Memnius? Memnius. Ya. Keluarga Memnius adalah wali kota Kota Efesus. Oke. Karena itu ada patung-patung keluarga Memnius atas keran air. Lo tau nggak Memnius? Saya nggak tahu sama sekali bos yang tentang News itu berita. berita. Masa begitu dong nggak tahu lo berita? Kota Lintar kirain kesini tuh banyak cewek. Kota ini ya, batu-batu semua ya, batu peninggalan semua ini kan. Iya. Bang, ini fungsinya. Nah ini kan batu-batu nih. Minta kan kemarin di sebelumnya gue pernah timbun pakai pasir. Ya. Nah ini gue timbun pakai batu-batu ini ntar. Jangan lah bos, cewek. Karena otak gue cewek mulu lintai. Perlu ditimbun pakai batu nih orang. Sakit perutnya. Ya itu apa bukan sama sakit perut? Hah? Pokoknya main di sini ini biar wawasan lo tentang sejarah tuh makin bagus, makin bertambah gitu loh. Tuh. Tapi ini Jakarta ada juga sih bos, ada. Di mana? Bangunan-bangunan yang udah diruntuhin. Iya kan? Ya, cuma ini beda. Ini kan tempat Ini- bersejarah. Ini gitu. sudah ada sebelum Masehi, betul kan? Sebelum Masehi, zaman masih Yunani kuno dulu yang tinggal di sini, peradaban Yunani yang tinggal di sini, belum Romawi. Tahu, makanya batu-batu ini batu-batu yang kuat. Lo tau nggak satu batu ini berapa? Sekitar 2 ton. Terus kalau tempat-tempat yang Lo kan 2 ton kan? terus kalau di sini tempat-tempat cewek itu di mana? Ada di sini juga. Ternyata ada. Inisiatif. Saya kan lo makanya ini bukan tempat cari cewek bentar. Saya iya. Ini bukan cari tempat bukan tempat cari cewek bentar nanti gua gebuk lo bentar ya. Masa ini bukan tempat cewek. Sebentar nih orang lo jadi ngambek nih. Ya bu, maaf bu. Pinter dimarah-marahin. Ya, Pak. Dia kemarin cari jodoh dia. Ini kesini tuh untuk baby moon ya, untuk bayi ya, biar dari di perut dia udah ngerasakan pengalaman ke luar negeri. Sekalian selintar ke jodoh. Nah, kalau mencari jodoh nanti aja, bayar aja sih selintar ongkos. Kemana gitu? Krusial Iya kan, kayak gitu kan? Iya pak. Nah, Kan itu. kali aja ada yang bisa dibawa pulang. Ah, ya dibawa pulang. Sama-sama saya. Mas sorry mas ya jadi riwo tahu kan riwo kan? Iya heran saya ini keluarga saya kok keluarga nggak driver gila cewek tuh mulu heran saya. Harus berjuang segala sesuatu juga. Emang nyari jodoh gampang. Jodoh itu di tangan Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa ikhtiar. Lagi pula kan Dede ke Turki sama kakak untuk cinta abadi Leslar, bukan biro jodoh nyari jodoh untuk Lintar. Beda, lar amat tar. Riwuh jodoh. Udah sabar, usaha aja dulu, usaha. Tapi maksudnya jangan gedebak-gedebuk nih si Lintar sampai nggak nafsu makan begitu, Dede pusing liatnya. Ya jujur gue kasihan sama Lintar. Gue tuh nggak, apalagi gue kadang nggak tega nih liat orang, walaupun gue tahu peluang dia untuk bisa dapatkan cewek Turki itu bahkan nggak sampai 0 gitu peluangnya, minus gitu. Cuma ada sisi kemanusiaan gue lah yang mana gue pengen banget ngebantu Lintar untuk mengatasi masalahnya, untuk mewujudkan keinginannya saat itu. Cuma gue juga bingung, gue kan punya kapasitas untuk ngebantu orang gitu. Nah sayang ini perpustakaan Efesus.
di kota Efesus ini. Jadi ini sempat menjadi destinasinya Marcus Aurelius dan Cleopatra ketika lagi honeymoon. Honeymoon, iya mereka honeymoon juga dulu, jalan-jalan tadi. Ini tadi jalan yang tadi kita jalan lewatin tadi sayang, sama jalannya. Lalu mereka ke perpustakaan itu. Berarti zaman dulu orang kerajaan dulu suka baca juga ya. Iya, makanya perpustakaan itu. Makanya mereka cerdas-cerdas juga sih. Bayangin kalau nggak cerdas mereka nggak bakal bisa bikin bangunan yang sekuat dan setahun ini. Sampai sekarang juga kakak nggak habis pikir nih, masangnya ini gimana nih, masang bebatuan ini bisa jadi bangunan yang kokoh sampai berabad-abad. Terus bangunan yang bisa dibilang bentuknya itu menarik gitu. Sayang, kita udah disuruh pulang. Oh iya sayang. Sudah. Terus balik aja lah. Nah bro, mau tetap pulang. Bro, ya. Ini masih banyak yang bisa diekspor buat tempat-tempatnya bro. Emang bagus ya. Kalau bayangin zaman dulu, kok tinggal di zaman dulu gimana tuh? Seram. Kok seram? Oh iya. Zaman dulu enggak dong, zaman dulu. Bagus ini indah. Oh iya indah. Nggak tercemar sama polusi udara, efek rumah kaca, asri. Ini nggak ada kaca, mereka nggak pakai. Iya sebenarnya sih nggak ada kaca. Iya, harus kita cabut ya. Cabut-cabut dulu. Si bos ini. Aja makanya. Ntar juga pas mau pulang balik lagi. Gimana dia tiket? Alasan lo doang ini kan, karena lo nggak pengen di Efesus banyak batu-batuan, nggak ada ceweknya, terus lo merubah destinasi kan? Gak usah pasang malas gitu lintar. Aduh, nggak mempan sama gua. Tapi benar kan Pak Bos? Bu Bos. Bener apa? Itu. Apa? Yang tempat itu kan batu-batu doang Pak Bos. Maksudnya ya tolong lah. Tolong apa? Cari tempat yang ada ceweknya. Sebentar naon. Masa ini itu jangan bahas di sini. Kamu kenapa tahu mulu kamu? Kamu kenapa, Lintar? Nggak tahu kenapa, hah? Orang kita lagi bahagia semuanya pada happy, senang-senang di sini, kok lo pada kok lo cemberut? Hah? Kemarin tidak dapat cewek, dapat jodoh. Tujuan lo kan itu untuk nggak usah banding-banding gitu dong. Lo tuh kenapa tujuan di sini tuh untuk have fun semuanya, Jalan-jalan. happy, senang-senang. Kenapa lo ngincar cewek? Hah? Kan di sana banyak di Indonesia produk lokal. Lagi sini, udah. Gue betul baru dapat kabar sama Erkan. Kalau untuk nikah di sini tuh susah, rumit, sulit. Biayanya gede. Udah gitu, lo harus wajib militer. Nah, belum lagi orang tua tuh punya kendali penuh atas anaknya. Jadi kalau seandainya lo nih, lo udah bikin cewek itu jatuh cinta sama lo, tapi kalau orang tuanya nggak setuju, lo ditolak, nggak bakal diterima. Mampu lo? Hah? Kalau ditanya sama bokapnya, punya apa lo? Punya ini nggak? Punya rumah mewah nggak? Mobil mewah nggak? Apa? Hah? Belum lagi tuh, lo tau nggak? Dalam satu hubungan itu yang penting banget, aspek penting itu apa tuh? Komunikasi itu aspek penting. Masa komunikasi? Gimana lo komunikasi sama pasangan lo ntar? Gue tanya, lo ngomong bahasa Inggris cuma tahu yes, no thanks. Apa lagi yang lo tahu? Gimana cara lo ngobrol sama itu cewek itu? Hah? Jadi pikir pakai kalau kata bokap gue tuh pakai OTAK. Iya. Jadi jangan lo serta-merta mengikuti nafsu lo doang. Ya bisa jadi.
Mungkin karena Lintarnya lagi galau kali. Semua orang juga kan pasti pernah ngerasain galau, cuman jadi nih nggak paham. Jadi nggak ngerti nih sama yang satu ini nih, Lintar. Lintar nggak paham dia ini sama ini. Ya Lintar, doa aja. Doa apa yang mesti diperbaiki. Udah berjalan usahanya, ikhtiarnya. Gitu. Kalau mau dapet jodoh, makan gak nafsu, apa-apa dibikin pusing ya susah gimana mau ketemu sama jodoh. Kalau gitu ceritanya, ngurusin si Lintar mulu, bukan cinta abadi Leslar, cinta abadi Lintar. Sakıp Sabancı. Apa itu? Sabancı adalah Coba kesini, satu sini. orang kaya, terkaya di Turki. Sakıp siapa? Sakıp Sabancı. Oh, Sakıp. Ketika, Sakıp itu Sabancı. Dia tinggal di Sakıp. bangunan ini. Tapi dia menasihati kalau saya meninggal, bangunan ini harus jadi museum. Dan Nah, sekarang Ini awalnya apa? awalnya rumah ya. awalnya rumah dan rumah orang terkaya di Turki. Orang terkaya Sakıp Sabancı. Dia punya fabrik, dia punya bank semuanya. Dan setelah dia meninggal, mengganti fungsi museum. Sekarang di dalamnya ada koleksi kaligrafi dan lukisan. Keluarga dia memindah di samping museum ini. Mereka tinggal di samping. Kiosk ini, museum ini namanya Museum Berkuda. Karena di halaman ada dua patung kuda. Yang satu ini, yang satu di bawah. Ketika naik ke sini kita lihat. Iya. Berarti orangnya udah nggak ada sekarang. Terus anak-anaknya? Anak-anak Anak-anak dia punya 3 anak, tapi semua anak sakit. Dan ada kalimat dari Sakıp Sabancı. Dia bilang, saya punya pabrik mobil, tapi saya belum pernah beli sepatu untuk anak saya. Karena anak-anak tidak bisa jalan kaki. kenapa? Sakit. 3 anak, semua sakit. Ya. Kenapa Lintar kenapa dulu? Kenapa Lintar? Masuk nasib saya nanti seperti kuda ini, bos. Sendirian mulu. Pokoknya saya tidak mau pulang lah, bos. Nah, tapi kan walaupun kuda begini dia tetap ini, walaupun dia sendiri tetap untuk kuda ini lebih berharga dari Lintar karena kuda ini bahkan simbolik dari rumah ini loh kudanya. Udah, bos, pulang aja. Saya tinggal aja sini ya. Saya harus Tinggal di sampai sini. dapat jodoh, Pak. Aduh, kok nggak bilang dari kemarin? Pesan tiket udah PP lagi. Kalau tahu dari kemarin kita pulangnya nggak usah ada Lintar. Ya kan irit nanti karantina biayanya kan kalau si Lintar nggak ikut lagi. Nah, karena kita akhirnya lumayan kelelahan saat itu ya, kita memutuskan untuk singgah dulu ke Museum Sakıp Sabancı. Sabancı ini bukan orang main-main bro, walaupun namanya begitu. Ini orang ternama nih, termasyur di Turki, salah satu orang termasyur di Turki, dan dia termasuk orang kaya di Turki. Tapi ironis ya, dimana kehidupannya memang bisa dibilang secara materi dia berkecukupan, namun secara kehidupan mungkin menurut gua dia ada kekurangan lah di sini, dimana ketiga anaknya itu nggak ada yang sehat. Tapi beliau ini termasuk ini ya, menurut gue ya, termasuk seorang yang humanis ya, dimana beliau ini pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan rumah dia yang
sangat besar, bisa dibilangnya menjadi sebuah museum gitu. Karena beliau ini pengen bisa berguna buat banyak orang gitu. Jadi orang tuh bisa lalu lalang rumahnya melihat beberapa tempatnya beliau. Sebelum gua kesana, sebelum gua ke museum itu, kita tuh nyariin ini ntar kemana-mana. Akhirnya kita nyariin kemana-mana nggak ketemu. Ya udah kita datangnya tuh telat ke museum itu. Museum itu udah tutup, padahal gue pengen banget tuh ngeliat museum itu seperti apa sih, galerinya isinya seperti apa sih, apakah lukisan-lukisan atau figura-figura patung atau apakah ya. Tapi pada akhirnya kita telat ke sana. Ini yang gue bingung nih, si Lintar tuh kemana ya? Oke, Pak. Ini kopi sedikit Thank you. untuk Anda. Ya, Terima kasih, Ufo. ini kopi apa, Ufo? Kopi Turki. Namanya kopi Turki. Namanya kopi Turki. Tapi di Turki tidak ada pohon kopi. Ah, Ya. Tapi kopi Turki terkenal. pohon kopi terkenal itu kalau nggak salah di Brazil. Ya, ini import dari Brazil, Indonesia. Tapi Apa? kopi Turki terkenal. Kenapa? Apa yang membuat kopi ini unik atau beda dari yang lain? Memasaknya beda. Ah, Ada khusus memasak, ada khusus jangkir, cara membuatnya. ya cara membuat. Dan dikasih biasanya Turkish delight, sirup madu, mawar atau Ini pahit buah-buahan. rasanya. Pahit, pahit. Tanpa, karena tanpa gula. Ah, ini coklatnya untuk apa? Coklat untuk Meminimalisir. meminimalisir pahit ini. Nah, Kamu kayak yang di TikTok. Ini supaya tidak pahit, ditaruh dicelupin. bukan. Makan Gimana dulu. Nah, coba ya, saya cobain ya. Saya makan. Yes. Satu gigi. Makan, yes. Minum. Masih sama aja Dan sampai. Sama. Coba saya sambil ngaca ya, mungkin lebih manis. Mas Beta. dan ada kalimat secangkir kopi Turki ada sejarah seharga 40 tahun. Oh, Saya traktir kopi Turki. Sekarang Anda harus menghormati kepada saya 40 tahun. kalau kita nggak ketemu lagi selama 40 tahun ke depan, Kita jadi keluarga. kalau kita jauh, saya di Indonesia lalu kita nggak ketemu lagi. Silaturahmi. Silaturahmi. Hati-hatinya. Oh, berarti Hatinya dekat. kopi ini untuk mempererat persaudaraan. Iya. Yes, persaudaraan. Nah, Setelah kopi ini, berarti kita kalau jadi. saya kasih ufuk, saya menganggap ufuk sudah jadi bagian keluarga. Iya. Tapi Anda minum dulu. Saya minum dulu. Saya dulu sudah tadi. Anda sudah minum. Anda harus menghormati kepada saya. Harus. Harus. Nah, nanti ufuk juga harus. Kalimat begini. Berarti ufuk juga harus saya traktir supaya ufuk juga menghormati saya. Kalau saya traktir kepada saya, mungkin. Tapi saya traktir dulu. Sekarang Anda harus menghormati kepada saya. Adlin, 40 tahun. beliin dia kopi lagi, Adlin. Saya sudah payah. By the way, terima kasih ufuk ya sudah ditraktir. Nah, insya Allah, Iya. kita merasa segar, I merasa appreciate kuat. it. Saya senang dengan kehidupan di sini. Masyarakatnya baik-baik, Terima kasih. tempatnya luar biasa, pemandangan yang bagus. Yes. Mau datang lagi cek ke Turki. Harus, Harus, Nanti karena setelah- kita bersaudara ya. Iya. harus. Anda, Nanti saudara Anda masih Turki. ya Anda harus begitu datang. saya di Indonesia, nanti saya akan ingat ufuk traktir saya. Kurang gizi, Lintar. Lintar. Udah jangan sedih-sedih, jangan beti-beti ah.
BT-BTA. Kopi ini kok lo ditakdir sama gua, itu artinya lo udah gua anggap saudara. Jadi kalau lo ada keluh kesah, sedih, sharing aja ke gua. Pasti gak bakal gua ladenin. Ya nggak? Ini serius. Lo udah kita happy di sini ya. Di sini ini kopi ini nih. Katanya nih, kalau nggak salah ya oke. Nanti begitu kopi ini habis, lalu tersisa hanya ampas kopi serbuk hitamnya, itu kita bisa ngeramal. Hah? Iya, kita bisa ngeramal kehidupan yang meminum ya. Ngeramal Iya. gimana? Coba habisin dulu gue ramal lo. Habisin dulu cepat. Pakai ini biar manis nih. Oke, makanya lu kunyah coklatnya. Nih, kunyah dulu. Nah, minum. Oke, enggak, gue bisa ngeramal, sabar lah ya. Ini agak susah nih, perempuan. Nah, lo dapet chance, lo bisa dapet cewek bule. Serius lu? Bule. Cewek ini baik ini. Dia bisa bahasa Indonesia nggak? Ceweknya di dalam tuh. Iya bentar, gue baca dulu. Ceweknya di dalam ada? Iya masuk gue. Bisa bahasa Indonesia, saya bisa. Bule. Aduh. Ini wanitanya dewasa ini. Dewasa. Ini dewasa, jadi dia bisa membimbing lo. Lebih dewasa dari Lintang umurnya. Enggak, secara pemikiran kan dewasa itu pasti. Dewasa itu pilihan. Dewasa itu pilihan, umur itu pasti. Jadi umur kita tuh belum tentu dewasa, tapi ini orang ini dewasa nih. Bentar gue mau aja, sama enggak? Iya, cewek drama. Iya. Ini cewek ini baik nih. Ini baik sini lo duduk sini. Terus lo nanti hidup lo agak ini nih, agak ngerasain naik turun kehidupan. Lo sempet ngerasain naik atau sempet ngerasain turun nanti? Nggak ada cewek ini kan sama kopi cuma bisa dibaca. Lo nggak bisa lihat orang ini. Bisa kelihatan ceweknya. Nah ini anak lo bisa lucu nih kalau sama dia nih, kalau lo berjodoh ntar. Iya, Lucu, karena gennya. perpaduan nih. Perpaduan nih. Kopi susu, lo kan agak kulit coklat, ini putih susu setengah-setengah aja deh, kayak saya bilang. Enggak, oke. Kira-kira kapan Pak? Kira-kira. Ya ampun, 3 hari atau 5 hari. Secepatnya ya. nggak lama lagi nih. Sayang, Saya ini nggak sayang lama ayo lagi. istirahat. Iya. Yaudah. Oke, yaudah. Yaudah, lo berdoa aja, jadi doa. Anggap aja itu ramalan atau yang menjadi doa lah, sesuatu yang menjadi doa harapan. Ya. Ufuk, makasih kita ya. duluan ya. Saya lupa mulu bahasa Turkinya makasih. Kamsahamnida. Teşekkür. Teşekkür. Jangan lupa 40 tahun. Oke, Güzel. Linta, ceweknya Pak. Ceweknya bentar lagi pokoknya. Iya. Deket banget. Jangan ini. Kata si bos bentar lagi. Apalagi ngomong bahasa Inggrisnya nih. Bos gimana bos? Dia bilang apa? Oh, kamu bisa bahasa Indonesia? Ya, saya bisa. Istana. Kamu udah punya suami? Alhamdulillah, saya punya.
Alhamdulillah belum. Alhamdulillah, saya punya suami. Mati dulu lah. Ntar, kenapa lu? Kenapa lu tidur-tidur sini? Cewek Pak. Aduh, cewek udah enggak ada cicak di Medan aja lah. Sayang, ayo bobo. Kak, si Lintar kasihan juga ya. Senang. Iya, dia belum ada jodohnya, belum dapet jodoh. Dia sampai kemarin mau makan aja rasanya nggak mau makan. Sampai ke Turki tujuannya mau cari cewek, cari jodoh. Itulah ya, kita nggak pernah tahu ya jodoh kita tuh dari mana ketemunya. Makanya ya kita harus kasih pengertian ke Lintar. Jodoh itu akan hadir di waktu yang tepat dan saat yang tepat. Percaya aja, kalau kita juga kan pernah mengalaminya kan. Siapa sangka coba kakak ketemu kamu di dunia yang beda, di segmen yang beda ibaratnya. Tapi akhirnya ada aja cara Tuhan buat mempertemukan kayak yang tadinya kakak Nggak pernah kepikir sama sekali gitu ya. iya makanya yang tadi kakak seharusnya tidak dianggap sad boy karena kakak harusnya kakak ini nggak bakal datang ke nikahan Dinda. Ya taunya kakak datang, terus kamu juga datang, terus lalu kita ya timeless lah waktu. Ya udah ngalir aja gitu. Ya udah nanti si Lintar kita kasih tahu pelan-pelan. Lagi pula kan mending dia sekarang nabung dulu. Dia juga sempat curhat ke kakak, dia banyak cita-citanya juga yang belum dia capai. Ya pelan-pelan lah, satu persatu dia wujudin dulu, dia kelarin dulu. Toh kakak juga sama kamu, kakak wujudin dulu mimpi kakak satu persatu. Kakak udah istilah udah punya ini punya itu. Menurut kakak sudah lengkap lah, sudah lengkap apa yang kakak punya untuk bisa bareng sama kamu, untuk menjalani kehidupan setelah berumah tangga. Sekarang kan alhamdulillah. Akhirnya toh kalau memang kita jodoh, bagaimanapun, sesulit apapun, serumit apapun, akan ada cara agar kita bisa bersatu. Prinsip itu nggak kepegang, makanya kakak nggak terlalu yang gimana sih dulunya. Pelan-pelan kakak kejar dulu karir kakak, atau akhirnya kita bisa tetap bareng kan gitu. Mana sebentar lagi nambah lagi satu kali keluarga kita, anggota keluarga nih, penerus kita nih. Nggak berasa ya. Ini nggak berasa ya? Berapa lama kita ketemu ya? Setahun lebih ya. Setahun lebih ya? Lebih ya? Iya udah lebih. Ini tuh kita udah mulai prepare. Karena Kita lagi syuting Iya. bulan-bulan ini. Udah serius, udah ngomong-ngomonginnya udah. Pas setahun setengah ya kita ketemu. Tadi udah bertiga. Sekarang nggak berasa ngobrol berempat. Oh iya, masa aku berempat? Iya. Untung lah ada ketemu sama jodoh kakak. Jadi nggak perlu harus nyari lagi sampai ke negeri Turki. Justru bawa jodoh kakak ke Turki. Alhamdulillah. Seneng dong ekspresinya. Masa kayak sedih gitu. Terharu. Alhamdulillah. Mana terharu kayak nyesel gitu.
gitu. Kenapa dia nggak lebih dulu ya? Lebih dari segalanya. Kayak lagu. Pokoknya cowok Turki nggak ada apa-apanya. Kakak ada apanya. Gak ngerti deh sama Moni. Gini.